Saya termasuk orang yang nggak merokok sepanjang hidup saya. Bahkan sampai sekarang pun saya nggak nge-vape. Tapi, bukannya sekali dua kali, tapi beberapa kali, beberapa teman minta tolong ke saya, Ji, tolong bantuin agar aku bisa berhenti merokok. Dan ternyata mereka sampai sekarang masih tetap berhenti merokok. Jadi, tips atau bantuan dari saya berhasil membuat dia berhenti ngerokok, berhenti nge-vape. Kita bahas ya di video ini ya. Tips pertama, bicara soal niat. Beneran niat atau tidak? Kalau memang kamu mau berhenti merokok, kamu disarankan benar-benar punya niat yang kuat. Ada satu cerita, teman saya sebelumnya pengen berhenti merokok, tapi ya niatnya hanya setengah-setengah gitu. Mungkin nggak nyampe setengah ya, cuma seperempat gitu. Jadi ketika ngomongnya berhenti merokok, saat muncul keinginan merokok atau kumpul sama teman-teman yang merokok, dia pun kembali merokok ya, dan berulang seperti itu. Ya ternyata niatnya setengah-setengah gitu, nggak beneran niatnya nggak beneran kuat. Oleh karena itu saya sarankan untuk ya kalau memang beneran berniat berhenti merokok, mesti kuat niatnya. Beberapa diantaranya untuk nguatin niat ya, disarankan kamu bisa menuliskan niatmu ya. Kamu bisa menuliskan rencana, proses atau program gimana caranya kamu berhenti merokok, kamu tuliskan. Bisa juga kamu tuliskan di sosial media, kamu post di sosial media, kamu umumin di IG story, kamu umumin di, kalau kamu punya blog ya kamu tulis di blog, kamu umumin di Twitter, kamu berjanji ke pasanganmu kalau kamu punya pasangan, atau kalau kamu punya anak, kamu berjanji pada anakmu, berjanji pada orang tuamu, kamu bilang ke teman-temanmu, kamu bilang ke keluargamu bahwa kamu bakal berhenti merokok. Kamu juga bisa gabung ke forum bersama teman-teman di situ, anggota forumnya sama-sama berniat untuk berhenti merokok. Yang kedua, bikin plan. Seperti cerita teman saya yang cuma ngomong kalau aku mau berhenti merokok. Tapi proses untuk menghentikan diri kita dari kebiasaan buruk dalam hal ini adalah berhenti merokok itu nggak bisa kalau cuma ngomong gitu. Tidak ada plan, nggak bisa. Mesti ada plannya. Yang dimaksud plan adalah kamu bikin support system, kamu bikin grup atau kamu join ke forum, dan forum tersebut jadi support systemmu ketika kamu berproses dalam berhenti merokok. Terutama ketika muncul keinginan mau merokok lagi, itu perlu support system yang sangat kuat. Atau bahkan kamu sudah bikin plan satu orang yang akan kamu telepon, yang akan kamu hubungi ketika muncul keinginan yang sangat kuat untuk merokok. Kamu bikin plan. Kalau nanti berhasil seperti apa? Kalau nanti gagal bakal seperti apa? Atau kalau pas pingin banget, kamu mesti ngapain? Jadi ada plan sebelum itu terjadi. Karena tanpa ada plan itu, kamu nunggu nanti aja lah. Kalau pas pingin, ya tunggulah nanti gimana kalau muncul keinginan merokok lagi. Ya kalau nunggu pinginan itu, tentu kamu akan gagal dan kamu akan memuaskan keinginan dan lanjut merokok lagi. Yang ketiga adalah perlu tahu motivasimu berhenti merokok itu apa. Karena kalau hanya sekedar pengen aja, itu nggak cukup kuat untuk menghentikan kamu merokok. Contoh ini ya, misal kamu punya keinginan untuk merokok lagi, kamu udah berniat berhenti merokok, tapi di suatu momen kamu kelihatannya enak ini merokok lagi. Tentu saja pikiran akan membenarkan dirimu untuk merokok lagi. Karena pikiran sudah merasa nikmat ketika kamu merokok. Tanpa ada pondasi motivasi yang kuat, maka ketika muncul keinginan, pikiran membenarkan, ya akan gagal proses berhenti merokoknya. Sehingga kembali, motivasimu apa? Apakah kamu berhenti merokok karena kesehatanmu? Karena kamu kepingin hidup sehat?
Apakah kamu berhenti merokok karena kesehatan anakmu? Karena mungkin di rumah anakmu menghisap asap dan membuat mereka batuk dan berpengaruh pada kesehatan keluarga. Kamu berusaha untuk berolahraga yang fit karena ketika merokok tenaga, energimu untuk berolahraga menjadi tipis sekali. Sehingga kembali lagi, motivasimu apa? Motivasi terbesar untuk berhenti merokok itu apa? Tips berikutnya adalah mesti punya kegigihan atau niat untuk sekali hisap saja pun kamu nggak mau. Kamu melarang dirimu untuk meski cuma sedikit aja, kamu enggan gitu, kamu nggak mau. Karena kembali lagi, pikiran kita itu suka membenarkan, pikiran kita itu lihai, tricky. Kalau di satu momen, oh nggak apa-apalah, sedikit aja, nggak apa-apalah, sekali hisap aja lah. Lalu nanti jadi 1 batang, lalu jadi 2 batang, 3 batang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tips berikutnya, join forum. Kenapa penting kita join forum? Karena ada support system, karena di dalam join forum itu kamu akan merasa tidak sendirian. Dengan join forum, kamu akan dengar cerita orang-orang yang juga berproses untuk berhenti merokok. Oh, ternyata ceritanya sama ya dengan diriku ya, sama-sama susah untuk berhenti merokok ya, tantangannya kok sama ya. Atau bahkan, kamu dengan join forum, kamu akan dengar cerita yang kok ternyata dia lebih sulit ya. Kamu juga bisa menggunakan forum itu untuk, ya tentu kamu ngomong dulu ya. Kalau misal setiap kali kamu punya keinginan untuk merokok lagi, kamu bakal posting tulisan di forum tersebut. Karena kamu berharap akan mendapatkan support dari anggota forum itu untuk tidak memuaskan keinginan merokok lagi. Lalu tips berikutnya adalah reward ya, self reward. Ini juga penting teman-teman untuk dibikin plannya. Bukan hanya sebatas kalau gagal saja gimana, kalau muncul keinginan lagi gimana, tapi kalau berhasil, kamu akan menghadiahi dirimu apa, kamu akan ngasih reward ke dirimu apa. Kamu bikin plannya juga. Sehari 2 hari nggak merokok, kamu menghadiahi dirimu ini. Seminggu 2 minggu nggak merokok, berhasil nggak merokok, oke kamu menghadiahi dirimu ini. Bahkan mungkin sebulan, 2 bulan, semester, 6 bulan, setengah tahun, 1 tahun berhenti merokok, sama sekali nggak merokok, kamu ngasih reward apa? Kamu bikin plannya. Bisa juga uangmu yang selama ini kamu gunakan untuk beli rokok, kamu gunakan untuk nge-vape, uangnya itu bisa kamu tabung, dan tabungan tersebut bisa kamu gunakan untuk membeli reward atau ngasih reward ke dirimu. Oke, tips berikutnya ini yang mungkin cukup challenging, yaitu saya sebut dengan skill menunda. Tentu kalau proses berhenti merokok akan sering berhadapan dengan keinginan merokok. Pas muncul keinginan merokok, berusahalah untuk menundanya, menunda untuk memuaskan keinginan itu. Muncul keinginan tunda. Karena selama ini mungkin muncul keinginan, ya udah langsung merokok. Kalau sekarang latihannya adalah muncul keinginan tunda, delay, tunda. Nah, menundanya seperti apa? Bisa macam-macam. Ketika muncul keinginan merokok, tundanya dengan misal berolahraga misal, atau sesimpel oke, setiap kali muncul keinginan merokok, aku menundanya dengan buka sosial media misal. Atau ketika muncul keinginan merokok, aku nonton series, aku main game. Kamu berusaha untuk menundanya atau mengalihkan dirimu ke kegiatan-kegiatan yang lain yang bukan merokok. Ada juga yang setiap kali muncul keinginan merokok, menundanya dengan lari misal, olahraga lari gitu. Atau push up gitu. Tunda. Itu yang perlu dilatih, perlu dilakukan. Nah, ini terkait dengan tips berikutnya. Tapi jangan sampai menunda keinginan merokok itu kamu ganti dengan kebiasaan yang nggak sehat gitu. Misal, oke, muncul keinginan merokok, aku tunda dengan minum alkohol misal. Iya, sama saja gitu. Lepas dari merokok, tapi jadi kecanduan minum alkohol. Sehingga tips berikutnya adalah ganti dengan kebiasaan yang sehat. Selama ini mungkin setiap kali stres, terus merokok. Setiap kali boring, setiap kali merasa insecure, terus merokok. Bisa pelan-pelan diganti tiap stres, tiap merasa insecure, overthinking, ganti dengan kebiasaan yang sehat. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Setiap kali muncul keinginan merokok, tunda, ganti dengan kebiasaan misal menulis misal. Ganti dengan kebiasaan minum jus buah atau makan buah. Ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Tunda dan ganti dengan kebiasaan yang sehat. Proses berhenti merokok ini memang perlu kamu ketahui akan sangat berat di awal terutama. Hari-hari awal
minggu-minggu awal itu sangat berat. Kenapa? Karena selain secara mental yang perlu ditangani, ada fase nikotin withdrawal stage, jadi tahap yang dipengaruhi oleh nikotin. Terutama hari pertama, hari kedua, mungkin seminggu pertama itu kayak ada dorongan dari nikotin tersebut untuk yuk kamu merokok lagi gitu. Dan itulah yang paling berat. Tapi ketika kamu udah bisa seminggu atau hari pertama itu sangat berat sekali, hari kedua sangat berat sekali, seminggu kamu bisa berhenti merokok, maka minggu kedua, minggu ketiga akan lebih ringan. Meskipun juga challenging juga sih, tapi tidak seberat di awal-awal. Kalau sudah minggu ketiga, minggu keempat biasanya lebih ringan, meskipun ada kalanya ada momen-momen yang sangat berat sekali, sangat besar sekali dorongan untuk keinginan untuk merokok lagi. Tapi itu hanya persoalan psikis ya. Kalau di awal tadi ada stage nikotin withdrawal stage. Tentu saja tidak bisa dimungkiri cukup banyak yang ingin berhenti merokok tapi gagal gitu, gagal berhenti. Kalau gagal, saran saya adalah belajar dari kegagalan itu. Misal seminggu oke, bisa ini, tapi kok masuk ke minggu kedua kok ngerokok lagi ya? Coba kamu evaluasi kenapa kamu gagal. Dari kegagalan itu kamu pelajari apa yang membuat kamu gagal, dan kamu coba lagi, kamu perbaiki apa yang membuat kamu gagal itu. Meskipun itu mungkin kamu merasa ini kesalahan kok ya gitu-gitu terus, ada kalanya atau bahkan seringkali kita melakukan kesalahan yang sama dan kita tidak pernah belajar akan hal itu. Ya coba lagi, belajar lagi. Dan yang terpenting juga jangan terlalu lama buat nyoba lagi. Minggu pertama coba, minggu kedua gagal. Karena gagal lalu udahlah, tahun depan aja gitu, kelamaan. Minggu pertama mencoba bisa, minggu kedua gagal, minggu ketiga coba lagi, berproses untuk berhenti merokok. Dan yang terakhir teman-teman, tentu saja saya ingin menyampaikan yang terpenting adalah bagaimana melatih kesadaran diri. Be mindful, karena dalam proses berhenti merokok ada kalanya pikiran kita mendukung kita ya, kayak oke, kamu bisa, tapi sering juga pikiran kita akan bilang kamu itu nggak bisa, kamu nggak akan bisa berhenti merokok. Ya disadari saja pikiran itu, pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif, ya begitulah pikiran, disadari saja. Saat pingin banget muncul dorongan untuk merokok lagi, be mindful, sadari keinginan merokok itu, karena keinginan itu dinamis, dia akan dari kecil pelan-pelan naik jadi pengen banget sampai maksimal. Kalau kita sadari saja, kita kayak riding the wave, kayak surfing, nanti lama-lama dia akan turun dan dia akan nanti muncul lagi, naik lagi keinginan seperti itu. Dan dengan berlatih mindful, kita mampu menyadari ombak keinginan itu, dan kita tidak perlu memuaskan keinginan tersebut. Gitu aja video kali ini. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya.